Maka ada ancaman keras bagi mami zakat, menahan zakat. Karena tadi zalim, maka ancamannya jadi keras. Naik kedermawanan kan tidak ada ancaman. Karena ini zalim, makanya ada ancaman. Surat At-Taubah 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waladina yaknizuna dhahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah wabasyirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya tidak menginfakkannya di jalan Allah, beri kabar dengan siksa yang pedih. Ayat ini kalau baca letterluck tekstualnya saja, kemungkinan besar orang akan salah. Termasuk sahabat Abu Darda, dia itu letterluck memahami ayat ini. Sehingga di zaman Utsman bin Affan, Abu Darda itu kemudian ditahdir, dikucilkan. Kenapa? Abu Darda itu berpendapat orang-orang yang yaknizuna, menyimpan ad-dahab wal fiddah, emas dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, tidak menginfakannya di jalan Allah, wabasirhum bi'adzabin alim, itu dosa besok akan disiksa. Padahal maknanya enggak seperti itu. Tapi Abu Darda komitmen, sehingga dia itu tidak berani memiliki harta. Dia kemudian hidup dengan sederhana sekali. Mungkin pernah saya ceritakan itu. Ketika Abu Darda sedo aja, ketika sedang sekaratul maut, sempat kemudian ditungguin sama beberapa sahabat. Abu Darda itu nangis. Ketika sekaratul maut nangis seperti itu, Ibnu Abbas kemudian nanya, Abu Darda, kenapa kamu nangis? Bukankah Islam jaya juga karena perjalanan kamu? Bahkan keimanan perjuangan kamu disaksikan langsung oleh sebaik-baik manusia, yaitu Nabi SAW. Apa yang kamu khawatirkan? Apa jawaban Abu Darda? Saya takut harus mempertanggungjawabkan harta yang aku miliki. Kata Abu Darda gitu. Ini karena pemahaman tentang ayat ini. Ketika dijawab seperti itu, sahabat yang lain itu termasuk Ibnu Abbas itu jadi keheranan. Kenapa? Sudah pernah saya ceritakan. Umai Abu Darda niku gubuk nek nggo ngadeg niku kepala itu sundul ke atap. Berarti gimana? Rumahnya pendek. Kalau beliau itu tidur berbaring, kepala itu nempel di tembok yang satu, kaki nempel di tembok yang satunya lagi. Kecil. Perabotan yang ada di rumah beliau ini cuma dua. Satu pelana kuda yang biasa beliau gunakan untuk berjihad fisabilillah, dan satu mangkok yang biasa beliau gunakan untuk makan. Itu tok, mangkok we gur siji ibu-ibu. Jenengan mangkoknya pinten dusin? Ini Abu Darda punya mangkok satu saja, takut besok pada hari kiamat kok dihisab-hisabin iku abot. Dan jenengan padahal gelas ono sing khusus nggo minum teh sendiri, sing nggo kopi sendiri, sing nggo gelas jus sendiri, gelas wedang putih dhewe. Piring jero yo ono piring sing nggo wadah sop, ono sing nggo wadah kemudian oseng-oseng, ini piring yang untuk tataan nggo dahar yo dhewe dan seterusnya. Oh kayaknya kita hisapnya besok abad banget itu Pak. Ini piring loh, sekedar piring. Kenapa Abu Darda seperti itu? Gitu kan? Tadi dia itu menganggap bahwa ayat ini adalah larangan seorang muslim itu menyimpan emas dan perak. Harus diinfakkan di jalan Allah. Kalau tidak ya berarti akan dapat siksa yang pedih. Padahal maksud ayat ini gimana? Waladina yaknizuna dhahaba wal fiddah. Orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya. Emas dan perak berapa? Sampai nisab. Berarti berapa? 20 dinar. 20 dinar itu setara dengan berapa? 85 gram emas. Kemudian haul, mengendap selama 1 tahun. Wala yunfikunaha fisabilillah. Yunfikunaha fisabilillah ini maksudnya apa? Zakat, bukan infak, tapi zakat. 2,5%. Baru wabasirhum bi'adzabin alim. Jangan enten tiang kok nyimpen harta kok lebih dari 85 gram emas kok tidak mengeluarkan zakatnya, siap-siap tuh dapat siksa yang pedih. Siksa seperti apa? Yauma yuhma 'alaiha nari jahannam fi nari jahannam wa tuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa tuhuruhum, yaitu pada hari dipanaskan emas dan perak itu di dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan di dahi mereka, di lambung mereka, di punggung mereka.
Oh, menahan zakat itu kesaliman sehingga ada ancamannya. Begitu disetrikakan di dahinya, di lambungnya, di punggungnya, kemudian dikatakan hada makanastum li anfusikum. Iki lho bondo sing dhisik ning dunya sampean simpen go awakmu dhewe. Paduku, maka sekarang rasakanlah siksa makuntum taknizun, dari apa yang kamu simpen itu. Ini ancaman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Karena tadi tidak mengeluarkan zakat itu kezaliman, Pak. Mengeluarkan zakat itu bukan kedermawanan. Ampun rasanya wis mulya batu. Rika kelingan semua apa anak zakat bukti kuatannya mengerikan. Ya pancen hak dia. Ini hak dia, Pak. Bukan karena kebagusan jenengan. Itu hak orang miskin yang memang dititipkan kepada jenengan. Sehingga kalau dalam Sahih Al-Bukhari ada satu hadis yang menjelaskan tentang ayat tadi. Ma min sahibi kansin, tidaklah seorang pemilik harta la yu'addi zakatahu, kok tidak membayar zakatnya, ila uhmiya alaihi finari jahannam, melainkan harta itu akan dipanaskan besok pada hari kiamat, wa yuj'alu safaiha, kemudian emas perak itu dijadikan lempengan-lempengan, wa yuqwa biha jambahu wa jabinuhu, kemudian disetrikakan pada lambung dan juga punggungnya. Berapa lama tuh disetrikakannya itu? Hatta yahkumallahu baina ibadihi, sampai Allah itu menyelesaikan putusan seluruh hamba-hambanya, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, yang lamanya sama dengan satu hari yang sebanding dengan 50.000 tahun dunia. Sumaya rosabilahu ima ilal jannati ima ilan nar, baru nanti dia akan diperlihatkan jalannya menuju ke surga atau menuju ke neraka. Kita garis bawahi. Dari situ yuk kita sempurnakan Ramadan kita, keluarkan zakat. Kita mungkin memiliki harta, kayaknya saatnya asas integritas kita lakukan. Jangan hitung diambak, tapi dengan sejujur-jujurnya. Kira-kira harta yang kita kena zakat itu mana dan seterusnya. Sehingga kemudian dihitung-hitung, oh ini kayaknya sudah sampai, ini sudah kita keluarkan. Insya Allah Ramadan kita penuh. Karena berarti hati ini sudah lembut terasa. Bisa empati, merasakan kesusahan. Karena ternyata di dalam harta kita ada hak, ada bagian fakir, miskin yang dititipkan sama Allah. Mudah nggak sih bagi Allah membuat kita miskin? Mudah nggak? Mudah banget, Pak. Mudah banget. Jangan punya perusahaan besar, kemudian punya bisnisan. Kalau Allah menghendaki itu mungkin kebangkrutannya. Allah pertemukan kita itu dengan serikat yang mungkin akan menghancurkan kita. Mudah banget, Pak. Kita join bisnis, tahunya akan mendongkrak bisnis kita, bukannya kemudian terdongkrak, kemudian menjadi lebih sukses. Bahkan kemudian ternyata rekan bisnis kita itu culas, pengkhianat, dan seterusnya. Hancur gitu. Kalau Allah menghendaki kegagalan dari bisnis kita, Allah akan pertemukan kita dengan karyawan-karyawan, anak buah yang ternyata tidak amanah, sehingga kemudian mereka tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Hancur gitu. Ketika Allah tidak menghendaki kesuksesan kita, Allah akan pertemukan kita dengan konsumen-konsumen, pelanggan-pelanggan yang tidak loyal, yang komplainan dan seterusnya. Sehingga kemudian usaha kita perlahan-lahan dan surut dan seterusnya. Semudah itu. Maka ketika kita itu sukses, sebenarnya Allah pertemukan kita dengan orang-orang hebat yang akan mendukung kita itu jadi sukses karenanya. Ojo kesuke. Kenapa Allah sukseskan kita? Allah hendak titip bahwa di dalam harta kita ada rezeki orang miskin. Karena dibalik, mau mengeluarkan zakat, maka ini pun Allah berikan balasan dengan balasan yang spesial. Apa keutamaannya ketika kita nyadar bahwa di dalam harta kita ada bagian dari orang miskin? Satu, berarti di dalam diri kita ada salah satu sifat di antara sifat penghuni surga. Mau bayar zakat itu berarti kita sudah mencoba untuk memunculkan sifat ahlul jannah di dalam diri kita. Ini surat Ad-Dariyat 15-19. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa, mereka itu berada di antara taman-taman dan juga mata air. Ini penghuni surga.
Setiap hari berada di taman, dekat dengan mata air dan seterusnya. Gak usah kita itu pesir ke sana kemari. Setiap spot yang ada di surga itu adalah tempat-tempat yang sangat indah. Fi jannatin wa uyun. Ahidina ma atahum rabbuhum. Mereka mendapatkan apa-apa yang dikaruniakan oleh Tuhannya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kenapa mereka bisa masuk surga? Innahum, sesungguhnya mereka, kanu adalah mereka qabla dzalika muhsinin. Sebelum itu adalah orang yang suka berbuat baik. Berbuat bajiknya apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di malam hari. Wabil asharihum yastaghfirun. Ketika waktu sahur mereka itu banyak beristighfar. Ini termasuk karakter bagus, Pak. Waktu sahur itu ya tadi, bukan waktu makan sahur ya. Waktu sahur itu adalah waktu menjelang atau perpisahan antara malam dengan siang. Itu namanya waktu sahur. Nah, orang hebat banyak beristighfar di waktu itu. Ini ciri penghuni surga. Nah, ciri penghuni surga yang berikutnya ini, wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Calon penghuni surga itu nyadar masuk kategori muhsinin. Kenapa? Karena dia sadar di dalam hartanya ada hak bagi orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Ternyata mengeluarkan zakat itu salah satu ciri dari calon penghuni surga. Maka disebutkan, inna fil jannati hurufan, sesungguhnya di surga itu ada bangunan tinggi, turo duhuruha min butuniha, yang mana bagian luarnya nampak dari dalam, wa butunuha min duhuriha, dan bagian dalamnya nampak dari luar. Luarnya nampak dari dalam, dalamnya nampak dari luar. Istana apa? Berarti istana apa? Istana kaca, Pak. Istana kaca. Bangunan tinggi di surga, dari dalam bisa melihat keluar, dari luar bisa melihat ke dalam. Istana kaca. Faqama Arabiyun, maka tiba-tiba kemudian ada orang Arab Badui itu kemudian bertanya, faqala liman hiya ya Rasulullah, kangge sinten niku ya Rasulullah. Tapi lajeng ngendika liman atau balkarat, bagi orang yang melembutkan ucapan, wa'at amat to'am, bagi orang yang suka memberi makan kepada orang, wa'ada masyam, bagi orang yang mau menyambung puasanya. Itu maksudnya setelah dia itu sibuk dengan puasa wajib, dia pun kemudian melanjutkan dengan puasa sunnah. Wassallallahu lillahi billail, dan dia itu wasolli, dia itu sholat di malam hari, sholat lillah di malam hari, wanasunya di saat orang-orang sedang pada tidur. Salah satu karakter penghuni surga, pemilik bangunan tinggi ini, dia itu suka memberi makan. Artinya apa? Dari harta yang dia miliki, ada bagian yang dia memang tahu itu adalah hak bagi orang miskin. Karakter ahlul jannah. Mengeluarkan zakat adalah sifat orang yang akan mendapatkan rahmat Allah. Karakter orang yang mendapat rahmat Allah itu yang kayak apa? Ya'muruna bil ma'ruf, suka ngajak-ngajak kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, suka mencegah kemungkaran. Wa yuqimuna shalat, mereka menegakkan salat. Wa yu'tuna zakat, mereka itu kemudian menunaikan zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulah, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Lihat ini. Ulaika sayarhamuhullah. Sayarhamuhumullah, mereka itulah orang-orang yang kelak akan mendapatkan rahmat Allah. Salah satunya mengeluarkan zakat. Karakter orang yang akan dapat rahmat Allah. 3, dengan zakat harta itu akan semakin berkembang. Jadi kalau tadi tidak menunaikannya adalah kesoliman, tapi mengeluarkannya, harta kita jadi semakin berkembang. Maka Allah nanti kok yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Allah akan menumpas habis harta riba dan Allah itu akan menyuburkan harta sedekah. Harta yang dikeluarkan zakatnya itu akan subur. Harta yang didapat dengan cara riba mungkin hari ini kita itu mungkin terkagum-kagum, terpesona loh, kayak wong cepet teman sugih ya, gitu kan. Full bisnis apa? Ternak dit. Apa ya? Ternak dit ngertos? Ternak duit sih berapa? Yang utang-utang ke bungani dan seterusnya. Itu kan ternak duit. Cepet juga apa mboten? Cepet tepol. Apalagi dengan prinsip 30 menit cair. Ikan banget iki neng jalan-jalan kadang itu saya terpesona. Anda butuh dana 30 menit cair. Tapi anda apa mboten? Wapi ada pol, Pak.
Tapi jane nulung ning malah pentung. Cepet ini. Tapi Allah janji, yamhaqullahu riba. Harta riba itu pasti akan ditangkus habis. Ending daripada riba itu cuma satu, kemiskinan, kasrotan kata Nabi. Endingnya loh, endingnya. Sebaliknya, wajurbi sodako, harta kalau dikeluarkan zakatnya, infaknya, sodako. Itu yurbi. Yurbi itu berarti dikembangkan oleh Allah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim, dan Allah tidak suka orang yang tetap dalam kekafirannya lalu suka berbuat dosa. Maka kaitannya dengan ini, bahwa harta yang kita keluarkan zakatnya itu akan berkembang, disebutkan dalam surat. Mata sodako ahadun bisodakotin, tidaklah salah seorang di antara kalian sodakoh dengan suatu sodakoh. Ingat, sodakoh itu lingkaran besar, di dalamnya ada infak, di dalamnya ada lingkaran yang lebih kecil lagi yang namanya zakat. Berarti kalau bicara zakat juga bicara sodakoh. Bicara sodakoh itu ya berarti di dalamnya ada infak, ada zakat. Mata sodako ahadun bisodakotin, tidaklah salah seorang di antara kalian sodakoh dengan suatu sodakoh min toyibin, dari harta yang baik, wala yakbalullahu illa toyibah, dan memang Allah tidak akan menerima sodakoh kecuali dari harta yang baik, dari harta yang didapat dengan cara yang halal. Illa ahodaha rahman, kecuali Allah itu akan, atau ar-rahman itu akan menerima dengan biyaminiki, dengan tangan kanannya. Wa inna kanat samrotan, andai itu hanyalah sebiji kurma. Nilai sodakohnya berapa? Sebiji kurma. Seberapa? Sebiji kurma harganya berapa? Nilainya berapa? Untuk bas kurma apa tereng? Sekilo pinten? Kena sing urung tuku kurma masak kayak teman lagi. Ya, sekilo mungkin yang kholas yang 40.000, kalau kemudian per bijinya ya mungkin 500.000 perak lah, gitu kan? Ini sodakoh 1.000 perak akan diterima oleh Allah dengan tangan kanannya. Wa ingkanat samrotan tarbu fika firahman, maka Allah itu kemudian akan mengembangkannya. Ini di dunianya harta yang disodakohi, harta itu akan berkembang, dikembangkan sama Allah. Di akhiratnya dikembangkan sama Allah hatta takuna adoma minal jabal, sehingga kemudian yang tadinya sebesar biji kurma kemudian menjadi sebesar gunung. Kama yurabbi ahadukum huluwahu au fasilahu, sebagaimana kalian itu mengembangkan atau membesarkan, merawat cempek jadi kambing, belo jadi kemudian jadi kuda, pedet jadi sapi, cempek jadi kambing, dan seterusnya. Seperti itu Allah mengembangkan harta yang dikeluarkan zakat. Jadi di satu sisi enggak mengeluarkannya itu adalah kesaliman, mau mengeluarkannya Allah balas dengan akan dikembangkan harta. 4, menunaikan zakat itu bukti iman. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada derajat albir. Albir itu apa? Kebajikan yang sempurna, ketakwaan yang sempurna. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim, dan apa saja yang kamu infakkan maka sesungguhnya Allah itu mengetahui. Kemudian dalam hadisnya diperhentikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau jenengan itu senang kecukupan hidupnya, maka mestinya jenengan juga senang kalau ada saudara seorang muslim yang ternyata fakir, miskin, dia bisa memenuhi kebutuhannya. Kita mestinya juga senang. Maka kita berusaha untuk memberikan apa yang kita senangi kepada saudara kita yang miskin. 5, zakat itu membaguskan akhlak, menghapus sifat kikir, menumbuhkan sifat dermawan, melapangkan dada, memunculkan rasa cukup, dan melahirkan kebahagiaan. Mengeluarkan zakat itu kayak gitu. Menghapus sifat kikir, menumbuhkan sifat dermawan, membuat dada kita terasa lapang, duwe rasa cukup. Dan ini adalah permasalahan penting. Wong nek mboten dipun paringi rasa cukup, rezekine ombero kaya apa, mbok buandane akeh kaya apa, dia akan senantiasa menderita. Apa? Ora duwe rasa cukup. Ning sebaliknya, rezeki mungkin enggak seberapa, tapi dia memiliki sifat qanaah, rasa cukup. Insya Allah dia akan jadi orang baik. Dan ini butuh latihannya dengan apa? Mengeluarkan zakat. Maka
Makanya ini tadi melahirkan kebahagiaan. Sehingga disebutkan khudz min amwalihim shadaqah. Ambil tuh dari harta orang kaya itu sedekah, zakatnya. Tutahhiruhum untuk membersihkan mereka, wa tuzakkihim untuk mensucikan mereka. 6. Dengan mengeluarkan zakat memadamkan kedengkian orang muslim. Ingat, terkadang kekayaan melahirkan kecemburuan. Kecemburuan akan memunculkan kedengkian. Dengki akan memunculkan keinginan berbuat buruk. Zakat adalah obat penawarnya. Zakat melahirkan simpati dan cinta dari orang-orang yang ada di sekitar. Yang sering kami sampaikan, jenengan sugih kok sugih kok dewek. Tonggone rekoso, tonggone melarat, jian jenengan ora urus-urus. Akan muncul kedengkian. Kalau sudah dengki, muncul keinginan untuk berbuat jahat. Begitu umain jenengan arep rampok, tonggone jenengan sing melarat itu malah kita harus merampok umai gue wong. Ini mbok butuh linggis apa bejuk iki dari digawa bae. Dongkel bae umai gue wong. Kan seperti itu, Pak. Tapi nek jenengan ternyata mengeluarkan zakatnya sehingga fakir miskin itu kemudian jenengan kemudian cukupi kebutuhannya dan seterusnya akan memunculkan simpati dan cinta. Jangankan umai jenengan kok arep dijebol perampok, pemeane jenengan kodanan wae tonggone jenengan ora trimo kok. Wani udan-udanan sing penting pemeane jenengan iku ora klebus. Kayak gitu enggak? Itu cinta, itu simpati. Itu kan makanya zakat memadamkan kedengkian. Sehingga beliau bersabda nih, dawu mardokum bisodakoh wa hasinu amwalakum bizakah wa aidu lil bala'i bidu'a. Obati orang sakit kalian dengan sodakoh, jagalah hartamu dengan zakat. Ini cara menjaga harta itu gimana? Dengan zakat. Wa aidu lil bala'i bidu'a, dan lindungi dirimu dari bala dengan doa. Ini yang keenam. Yang ketujuh, sodakoh itu akan atau zakat itu akan menjadi naungan besok pada hari kiamat. Kullu mri'in fil dilli sodakoti hatta yufsola bainan nas. Setiap orang akan berada di naungan, di bawah naungan amal sedekahnya sampai ia mendapatkan keputusan di tengah-tengah manusia. Dan sab'atun yudilluhumullahu fid dilli. Ada 7 golongan manusia yang berhak mendapatkan naungan yaumal la dilla illa dilluh. Di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya ini. Rajulun tasaddaqo bi shadaqatin fa'afaha. Orang yang bersedekah dengan suatu sedekah dengan cara rahasia, disembunyikan. Hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimalihi. Sampai yang sebelah kanan saja tidak tahu apa yang diinfakkan oleh sebelah kiri. 8. Zakat mencegah keburukan dan bencana. Ida ataita zakata malika, jika engkau menunaikan zakatmu, faqad adhaba anka syarruhu, maka sesungguhnya kamu itu telah membuang keburukannya. Jadi kalau tidak dikeluarkan zakatnya berarti ada keburukan di dalam harta kita. Secara umum as-shadaqatu tasuddu sab'una baban minas-su'. Sedekah itu bisa mencegah 70 pintu keburukan. So, berarti zakat juga di dalamnya. 9. Zakat mencegah murka Allah. Inna sodaqota la tudfi'u hudubar rabbi wa tadfa'u anni tatisyu. Sedekah itu bisa memadamkan murka Tuhanku dan bisa menghindarkan seseorang dari kematian yang buruk. Terakhir 10. Khusus zakat fitrah. Jika kita menunaikannya, ini bisa menjadi pembersih puasa kita yang kotor-kotor. Puasa kita bersih, ada kotor-kotornya. Apa kotor-kotornya? Nah, kita baca. Farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah. Tuhrotan lisaimin minal lahwi warofas, yang berfungsi sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari lahwun dan rofas. Di awal dulu di bulan Syaban kan sudah kami sampaikan, laisa siyam minal akli wasurbi, sing jenenge puasa niku mboten awong nahan dahar nahan muncul tok, boten inama siyam minal lahwi warofas. Yang namanya puasa semestinya kita juga menahan diri dari lahwun dan rofas. Lahwun itu setiap perkara yang sia-sia, rofas itu ngelubeh-ngelubeh sing saru. Kayaknya menghindari dua perkara ini bukan mudah karena kita sok menganggap enteng. Sing perkara sia-sia ya kita anggap enteng-enteng saja. Bahkan kadang gelebeh-gelebeh yang saru ya, namanya saja orang bergaul kadang butuh
tumor dan seterusnya sehingga kita ngeluweh saru. Ini merusak puasa kita. Dan cara membersihkannya dengan apa? Zakat fitrah. Bisa dipahami? Jadi hikmah kenapa sih diperintahkan zakat fitrah? Ini membersihkan jiwa orang puasa dari segala sesuatu yang mengotori bekas-bekas kelalaian dan kata-kata keji. Hikmah yang keduanya kenapa diperintahkan zakat fitrah? Ini watuk matan lil masakin. Zakat fitrah itu untuk mencukupkan kebutuhan fakir miskin di hari raya supaya mereka tidak minta-minta. Makanya tidak sedikit di antara ulama itu menganggap cukuplah zakat fitrah itu untuk fakir miskin saja. Beda dengan zakat mal, itu silahkan dibagi ke dalam 8 asnaf. Tapi kalau zakat fitrah karena Nabi ngendika ini, pembersih bagi orang puasa, tukmatan lil masakin, sebagai makanan bagi orang miskin. Faman adaha qabla sholati, siapa yang menunaikannya sebelum sholat, yaitu sholat id, fahiya zakatun maqbulatun, maka itu adalah zakat yang diterima. Waman adaha ba'da sholati, sinten tiange kok menunaikan zakat fitrah sak sampunipun sholat id, wahiya sodakotun minas sodakoh, maka tidak dihitung pahala zakat, tapi dihitungnya sebagai sodakoh. Inilah kaum muslimin, kita sudah bahas hikmah dari kewajiban zakat. Ternyata memang itu sistem ekonomi di dalam Islam, sehingga kemudian muncullah pemerataan. Zakat itu jaring pengaman sosial dan seterusnya dengan cara seperti itu. Maka orang kaya yang mengeluarkannya ini adalah kewajiban. Tidak mengeluarkannya adalah kesalihan. Di dalam harta kita, kalau ternyata kita punya harta sampai nisab dan bertahan sampai 1 tahun, sebenarnya ada hak fakir miskin di dalam harta yang kita. Coba dihitung itu. Barang dagangan kita, perhiasan kita, deposito kita, bahkan mungkin kita punya surat berharga, ada mungkin uang virtual kita, dan seterusnya. Coba dihitung. Sampai nisab enggak? Bertahan satu tahun belum. Kalau sudah, keluarkan zakatnya. Insya Allah Ramadan kita semakin sempurna, puasa kita pun bersih dari lahun dan omas. Kalau zakat fitrah. Demikian, kaum muslimin. Sebagai closing nih, kayaknya nih babak final ya. Di bulan Ramadan, jumpa terakhir dengan kami. Dari situ saya senantiasa teringat dengan perkataan Umar bin Khattab. Kata beliau, man kasrotul kalam kasrotul khotok. Wong nek akeh ngomonge mesti akeh lupute. Man kasrotul khotok kasrotul dunub. Wong nek akeh lupute mesti akeh dosane. Nah, Umar juga kemudian berkata, wong kok akeh dosane ngemben mlebune teng neraka. Coba Sabtu pagi, Kamis sore, naik pinanggih ke Masjid Al-Ikhlas, yang paling akeh omongannya sinten? Sinten? Saya. Berarti yang paling banyak salahnya saya, yang paling banyak dosanya saya. Untuk itu di pagi hari ini, dengan kesungguhan, kami memohon kiranya Bapak Ibu berkenan. Jika tutur kata kami kurang berkenan, jika ternyata ada ucapan kami yang salah, keliru, jika ada mungkin tutur kata kami yang menyakiti hati panjenengan, mungkin ada kajian yang berbeda pendapat dengan keyakinan panjenengan. Tapi hari ini kami mohon maaf dengan setulus-tulusnya. Kinten-kinten kersa. Semoga dengan maaf Bapak Ibu menjadi ampunan bagi kami dan juga bagi Bapak Ibu semua. Dan nanti pada waktunya hari Rabu insya Allah. Hari raya tiba, kami mungkin tidak bisa sowan satu persatu. Kami hanya bisa menyampaikan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, tarawih kita, bacaan Quran kita, infak sedekah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Kelak akan jadi hiasan indah di dalam kitab catatan amal kita, kelak akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita, dan kelak akan mendongkrak kedudukan kita di hadapan Allah Jalla, dan keluar dari bulan Ramadan kita adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang makatan saking kawula rumiyin pangapunten, muga kita pun kasih kanthi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.